Melihat keadaan itu, suatu hari para pelayan khusus kelompok rumah tangga 18 mulai memperhatikan keadaan jemaat yang setiap minggunya dan setiap kegiatan gereja harus menempuh jarak sekitar 1 kilometer, dan saat itu masih kurangnya angkutan umum. Sehingga para pelayan khusus kelompok rumah tangga mulai membicarakan tentang perlunya untuk membangun tempat ibadah di wilayah Analan dengan tujuan dan maksud baik bagi anggota jemaat. Kalau begitu, ini penting sekali kalau masukkan di sidang tahunan Majelis Jemaat tahun 2009 tentang pembentukan kanisa di wilayah. Oke, bagaimana dah? Setuju, supaya kita catat di sini. Sudah tulis supaya orang kayak wilayah melayanan lagi jadi dekat. Masih orang kayak 18 kan ini semuanya adalah kakak. Setuju, betul itu. Yang penting itu orang pelayanan ke depannya menjadi yang baik. Oke, karena saudara-saudara setuju, maka keputusan ini tolong masuk di sidang tahunan. Pada sidang tahunan Majelis Jemaat 14 Februari tahun 2009 itu akhirnya disampaikanlah usulan pembentuk kanisa. Namun saat itu ada yang menolak dengan alasan belum terlalu penting untuk mendirikan kanisa karena hanya ada 1 KRT saja di wilayah Analan. Ada juga yang menolak oleh karena alasan sudah terjadi 2 pemekaran. Tetapi ada juga yang sangat menyetujui tentang pembentukan kanisa ini. Maka usulan pembentukan kanisa ini harus disetujui. Singkat cerita, setelah itu koordinator kelompok rumah tangga 18 langsung mengambil langkah cepat untuk membentuk tim kerja kanisa dalam bertugas mencari dana awal untuk pembelian tanah lokasi kanisa dan untuk membangun gedung kanisa. Saudara-saudara, mengingat ini adalah proyek besar yang dimana ini adalah orang semua bertanggung jawab. So tentu ini membutuhkan anggaran yang besar. Pasti orang perlu pengorbanannya. Bapak-bapak ada bulan, terus bulan. Jadi bagi di wilayah sana, jembatan, di kurang lagi, untuk kerja banyak. Gimana kalau mau sewa, untuk kedua itu, kalau bikin pembangunan kanisa ini? betul sekali itu. Jadi, kalau begitu, masuk tolong ini Pak di tempat-tempat pembangunan jembatan itu. Oke, kalau begitu, sekarang besok langsung cek lokasi. Kalau diterima, sama bapak-bapak langsung begitu. Pada waktu itu, mereka memulai perjuangan pembangunan kanisa di wilayah Analan dengan berjualan dan masuk sewa di tempat-tempat proyek pembangunan jembatan dan rumah anggota jemaat. Disinilah dilihat bagaimana pengorbanan dan jerih lelah mereka demi tujuan yang mulia ini. Ibu-ibu, bantu teman-teman makanan ini. Beli dah. Pencarian dana banyak sekali mengorbankan waktu dan tenaga, karena pada dasarnya anggota jemaat adalah pegawai negeri,
Tetapi dengan tulus dan punya tujuan yang mulia, mereka berjuang mengorbankan banyak hal, yaitu untuk kemuliaan Allah. Singkat cerita, lokasi tanah sudah ditemukan dan mulailah pembangunan. Bahkan ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan lewat sumbangan yang masuk dari Jemaat Induk, pemerintah daerah Talaut, PT Askes Manado, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2014 mulai pemasangan dinding bata untuk gedung kanisa. Tahun 2015 pembuatan konsistori, dan pada akhirnya tanggal 8 Agustus 2015 acara peresmian kanisa dilaksanakan. Dan pada tanggal 9 Agustus 2015 gedung gereja kanisa sudah bisa melayangkan ibadah perdana. Singkat cerita, dalam 1 tahun pelayanan, pada akhirnya jemaat meminta untuk jemaat kanisa menjadi jemaat otonom atau berdiri sendiri. Melihat pelayanan dan segala sesuatu sangat baik dalam pelayanan setahun, maka usulan tersebut langsung disetujui. Dan singkat cerita, dengan berbagai-bagai masukan untuk penetapan nama jemaat, sehingga akhirnya pada tanggal 14 Februari 2016 diputuskanlah bahwa nama jemaat adalah Gerbita Jemaat Andalan Relawan. Dan pada tanggal 12 Maret 2016 gedung kanisa diresmikan menjadi jemaat mandiri dengan nama Gerbita Jemaat Andalan Relawan. Pelayanan yang sangat baik terus dilakukan oleh jemaat, dan pelayan khusus mereka saling mendukung, saling berbagi, dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Di sepanjang tahun semenjak berdirinya jemaat Andalan dan sampai di hari ini, tentu ada berbagai-bagai masalah yang datang. Ada suka, ada duka. Kadang ada pertikaian dan perselisihan, kesalahpahaman, dan masih banyak lagi masalah yang kita hadapi. Tetapi dengan iman mereka tetap berjuang untuk mempertahankan persatuan dalam tubuh Kristus sebagai komitmen iman mereka. Gedung gereja yang didirikan dengan kerinduan dan banyak harapan ini adalah tempat persekutuan kita orang percaya. Gereja adalah bagian dari tubuh Kristus, kepalanya Yesus Kristus, dan kita adalah tubuh. Dalam satu tubuh kita tidak boleh terpisahkan dari kepalanya. Menjadi tubuh Kristus, kita tidak boleh menjadi cacat oleh karena keegoisan, dendam, penghakiman, cacian kita kepada sesama. Kiranya kita terus menjadi tubuh yang lengkap, yang selalu menyatakan kasih, kepedulian untuk saling mendukung, mendoakan, dan saling memaafkan, agar kita menjadi satu bagian yang kokoh dan kuat, yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun di dunia ini. Untuk itu, bersukacitalah kita sekalian. Jika kemarin 8 tahun perjalanan yang begitu panjang kita telah lalui,
suka duka kita alami bersama. Dan hari ini Tuhan masih berkenan kepada kita untuk menerima berkat-Nya di usia 9 tahun pelayanan. Bersukacitalah, bersyukurlah. Semoga di tahun ini kita terus dikuatkan dalam pelayanan dan terus persekutuan oleh Tuhan. Lupakan segala beban di hati dengan tujuan untuk